Maafkan aku, Ibu. Lebaran kali ini sepertinya nggak bisa pulang. Anakmu ini masih kerja di rantau. Hai teman-teman, ketemu lagi nih dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan mengupas konsep lokasi. Dulu Kang Atung pernah diajak oleh temannya bekerja di kapal nelayan. Nah, pada saat merenung tadi, kapal Kang Atung sedang mengarung di Samudra Pasifik di sebelah timur perairan Jepang. Seandainya nih ya, kapal Kang Atung karam terkena badai, kira-kira tim investigasi akan melaporkan lokasi kapalnya di mana sih? Di Samudra Pasifik. Sebelah mananya? Kan Samudra Pasifik luas. Oleh karena itu, lokasi kapal di samudra biasanya dilihat berdasarkan koordinat astronomisnya yang didasarkan pada letak garis bujur dan garis lintangnya. Nah, lokasi suatu objek atau wilayah yang didasarkan pada letak astronomisnya disebut dengan lokasi absolut atau lokasi astronomis. Lokasi absolut merupakan lokasi yang tetap. Kok bisa? Nah, teman-teman, padahal kan kapalnya bisa bergerak ke wilayah lain. Yang dimaksud dengan lokasi tetap di sini adalah lokasi pasti pada waktu tertentu. Contohnya nih, kapal Kang Atung pada saat jam 10 pagi di perairan Jepang, misalkan berada di 142 derajat bujur timur dan 33 derajat lintang utara. Berarti pada saat itu kapal Kang Atung berada di posisi tersebut secara tetap. Oke? Contoh lain dari lokasi absolut misalkan seperti ini nih. Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Teman-teman, mungkin kalian pernah dengar, letak Indonesia juga disebutkan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, lalu di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau yang tadi itu merupakan contoh dari lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi suatu objek atau wilayah yang didasarkan pada objek atau wilayah lain yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kasus kapal Kang Atung? Apakah lokasi Kang Atung bisa disebut juga sebagai lokasi relatif? Tidak bisa teman-teman. Lokasi kapal Kang Atung adalah lokasi absolut, bukan lokasi relatif. Karena tidak adanya objek yang dapat dijadikan sebagai patokan atau acuan untuk menunjukkan lokasi kapal Kang Atung di lautan yang luas. Oleh karena itu, satu-satunya acuan adalah koordinat astronomis. Tapi, jika kapal Kang Atung berlabuh di sebuah pelabuhan, contohnya seperti pelabuhan perikanan Shiogama yang ada di prefektur Miyagi. Nah, berarti saat itu lokasi kapal Kang Atung menjadi lokasi relatif. Mengapa? Karena ada objek yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menunjukkan lokasi kapal Kang Atung, yaitu pelabuhan Shiogama. Contoh lokasi relatif yang lain, misalkan bangku yang ada di dalam ruangan kelas. Nah, misalkan nih, ada orang tua yang berkunjung ke sekolah dan bertanya pada guru, anaknya duduk di mana sih? Lalu si guru itu menjawab, anaknya duduk di belakang Rudi atau di sebelah Nurul. Nah, berarti itu adalah lokasi relatif karena acuannya adalah tempat duduk Rudi atau Nurul. Teman-teman, bagaimana dengan kasus yang ada pada video sebelumnya? Di mana sih lokasi Jeng Iis saat ditelepon oleh Dimas? Pada saat itu Jeng Iis mengatakan bahwa ia sedang berada di tempat fotokopi sebelah warteg yang ada di dekat flyover stasiun Tebet. Kira-kira itu lokasi apa sih? Coba kalian pikirkan ya. Teman-teman, setelah percakapan yang kalian lihat pada video sebelumnya antara Dimas dan Iis, ternyata Dimas berniat untuk menghampiri Iis di tempat fotokopian. Dan dia bilang untuk sampai ke sana cuma butuh waktu 20 menit. Kira-kira jarak yang disebut oleh Dimas tadi jarak apa sih? Nah, teman-teman, itu akan kalian bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa.